Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid, sholat subuh berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita baru saja mendengarkan berita Lelayu ya. Tadi malam Pak Fadil itu jam 11 lebih ya, sudah menjelang jam 12 itu kirim WA, dan saya itu alhamdulillah kok dilalanya pas buka WA ya. Jadi saya baca WA, Pak Fadil mengabarkan tidak bisa ngaji dan sedang ada di Kendal karena ibunda beliau wafat ya. Kita tentu saja merasa kehilangan dan ikut berduka cita yang mendalam atas dipanggilnya ibunda Pak Fadil ya. Semoga almarhumah husnul khatimah, diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal baiknya. Mohon doa Fatihah sekali. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo nanti yang bisa ikut takziahnya. Baik Bapak dan Ibu-ibu, izinkan pagi ini saya akan melanjutkan kajian kita kitab Taysirul Khalaq. Kemarin kita baru saja menyelesaikan bab tentang al-hasad ya, iri dan dengki. Pagi ini kita akan membicarakan bab baru, yaitu tentang al-ghibah, ghibah ya. Namun sebelum kita baca kitab ini, mari kita membaca surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Taysirul Khalaq ini dengan iringan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja kita baca al-ghibah. Ghibah ya, ini saya kira juga sudah menjadi bahasa Indonesia ya, ghibah. Kita semuanya sering menggunakan istilah ini ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, banyak sekali memang kata-kata
yang berasal dari bahasa Arab yang kemudian sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah, kalau padanan katanya dalam bahasa Indonesia itu ya menggunjing, ya. Menggunjing. Ya. Kalau dalam bahasa Jawanya apa? Ngerasani. Ya. Kalau dalam bahasa sekarang ini apa? Menggosip, gosip ya. Ya silakan ya. Jadi banyak artinya ya. Ya termasuk di dalamnya memang ada juga unsur mencaci, unsur membuli ada ya. Jadi menggunjing itu apa? Kita juga seringkali apa itu menggunjing itu ya? Ngerasani itu apa ya? Ya menggunjing atau ngerasani itu ya tidak lain membicarakan ya keburukan atau aib orang lain ya. Itu yang dimaksud dengan ngerasani, ghibah, ya, gosip ya, apalagi ya dan yang sejenisnya itu dalam bahasa Indonesia banyak ya padanan katanya. Nah pengarang kitab ini ya Imam Hafidz Hasan Al-Mas'udi ya, Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi menjelaskan pengertian ghibah seperti ini. Hiya yang dimaksud dengan ghibah zikru akhika ya, menyebut saudaramu. Jadi engkau menyebut saudaramu ya, atau menceritakan saudaramu atau ngomongin tentang saudaramu ya, bima yakrohu ya, dengan sesuatu yang saudaramu itu tidak suka, saudaramu itu benci mendengar omonganmu itu, mendengar yang kamu ceritakan itu ya. Jadi unsur yang paling penting dari ghibah itu kita menceritakan tentang diri orang lain ya, saudara kita ya, dengan sesuatu hal yang saudara kita yang kita ceritakan tadi itu nggak suka ya, atau benci atau apa ya, nggak seneng ya sama saja ya. Nah kemudian ada keterangan lain walau fi wajhihi ya, ya meskipun ya yang bersangkutan itu ada di depan gitu ya, di hadapan kita gitu ya. Nah ini agak menarik ya karena pada umumnya itu memang ya lebih-lebih itu ya ketika orangnya tidak ada itu. Tapi ketika ada sekalipun itu ternyata juga bisa disebut sebagai ghibah juga itu. Ya. Nah, ya. Tapi pada umumnya memang mungkin selama ini yang kita sering dengar ghibah itu ya karena tidak adanya yang dibicarakan itu ya. Dan memang kalau dari sisi apa namanya, dari sisi apa namanya, dari sisi bahasa ya, ghibah itu dari kata-kata ghoba ya ribu, itu maknanya ya apa namanya, ketidakhadiran ya, atau ketidak kelihatannya itu ya. Makanya sesuatu yang gaib itu ya, ini satu kata dari gaib itu ya, jadi nggak kelihatan, nggak ada. Nah, tapi ini menarik, ini dalam kitab ini tidak hanya ketika saudara kita
tidak ada ya, tidak di depan kita, tetapi meskipun toh yang kita ceritakan itu ada di hadapan kita ya, jadi berarti kita itu menyebut kejelekannya itu di hadapan dia itu ya, itu termasuk riba ya, termasuk riba ya. Nah misalnya apa ini ya, kaqaulika, seperti engkau mengatakan ya, jadi yang diomongkan ini ya, ucapannya itu apa bentuknya, misalnya fulanun a'raju ya. Misalnya kita mengatakan si fulan itu pincang ya, jadi menyebut orang lain pincang itu kan berarti menyebut kejelekannya kan, menyebut cacatnya kan, menyebut aibnya ya. Dan pasti orang ya meskipun pincang sekalipun, kalau dikatakan pincang itu ya sedih loh itu ya, nggak suka loh itu ya, nggak suka itu ya. Jadi makanya yang namanya ghibah itu meskipun toh yang disampaikan itu hal yang sesungguhnya sekalipun itu ya, meskipun toh pincang beneran, tapi kalau dikatakan pincang itu ya itu termasuk ucapan yang bernada ghibah ya. Yo saya kira tidak hanya pincang itu hanya salah satu bentuk cacat orang. Saya kira merupakan bentuk kekurangan seseorang ya. Ya yang lain banyak ya, pincang, apalagi misalnya picak ya, buta misalnya ya, apalagi ya, pokoknya yang intinya itu membicarakan aib orang lain ya, cacat orang lain ya. Jadi kalau itu hanya contoh saja. Lalu au fasiqun ya, wong itu fasik, atau si anu itu fasik, si fulan itu fasik ya. Ya. Fasik itu orang yang ya katakanlah banyak dosa gitu, itu tidak boleh itu ya. Itu orang yang dikatakan sebagai fasik itu ya pasti nggak suka itu ya. Ya. Lalu kemudian au faqirun ya. Ya. Oh, kamu itu fakir, kamu itu miskin, kamu itu gembel ya, kalau bahasa kita mungkin begitu ya. Orang kalau sedang ghibah itu kan biasanya nadanya merendahkan, mesti dengan bahasa-bahasa yang ya dengan maksud merendahkan tadi itu ya. Oh gembel ya, dia itu gembel, dia itu ya. Dia itu orang miskin, dia itu orang fakir itu ya. Dia itu dari kalangan kira-kira begitulah ya. Ya. Nah lalu kemudian contoh yang lain, au qasirus thiyabi ya, atau dia itu pendek pakaiannya ya, pendek pakaiannya itu ya simbol dari ya jeleknya pakaian lah ya. Jadi dulu itu kan orang berpakaian itu sebagai tanda kesombongan, tanda kemegahan itu kan kalau pakaiannya sampai panjang-panjang, lembreh-lembreh begitu ya. Nah, ini dia itu pendek pakaiannya, artinya pakainya jelek ya. Ya. Nah, kalau sekarang ya mungkin ya bisa macam-macam ya. Jelek ya. Kalau pakai pakaian ndak match ya, terus norak ya, macam-macam lah ya ungkapannya itu ya. Apalagi ya termasuk dandanannya, misalnya dandanannya itu wah ting menor ya, atau apa, intinya dalam rangka dalam rangka ngomongin orang yang jelek ya, yang itu merupakan cacat
atau aib dari orang yang bersangkutan, dan orang yang bersangkutan itu tidak suka ya mendengarnya, ya, benci mendengarnya. Nah, masih diberi catatan lagi ya, ngomonginnya yang jelek-jelek tadi itu, turidu bidzalika tangkisohu, engkau dengan ngomong jelek yang seperti tadi ya, contohnya disebutkan bermacam-macam tadi itu dalam kerangka untuk kalau ini secara letterlek nakoso itu kurang ya, jadi dalam rangka mengurangi ya nilai, mengurangi bobot, mengurangi kredibilitas, mengurangi integritas ya, dan segala macam yang berkaitan dengan orang yang sedang kita ceritakan ya. Atau dengan kata lain ini merendahkan lah, jadi bermaksud merendahkan ya, bermaksud menjatuhkan ya. Nah itu ghibah seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita cerita orang apa si anu semua itu mesti dalam rangka mengurangi nilai yang kita ceritakan atau merendahkan ya, atau menjatuhkan bahkan orang yang kita ceritakan dengan cerita yang jelek-jelek tadi itu ya, cerita yang aib-aib itu, dan orang yang kita ceritakan tadi pasti nggak suka. Lah itu ghibah ya. Nah yang menarik dalam kitab ini tadi itu justru ya termasuk juga ghibah itu tidak hanya kalau orangnya tidak ada ya, orangnya ada sekalipun kita ceritakan jelek itu termasuk ghibah itu ya. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Wa asbabuha ya. Dan hal-hal yang menyebabkan ghibah samaniyatun, ada 8 ya. Cukup banyak ini penyebabnya ini ya. Nah, mungkin pagi ini tidak perlu harus semuanya ya, mungkin sebagian saja dulu ya. Jadi yang namanya orang suka ghibah itu ternyata ada sebabnya ya. Ya. Dan sebabnya ada 8 ya, menurut pengarang kitab Taisur Khalaq ini. Yang pertama al-hasadu ya. Jadi kalau orang melakukan ghibah itu biasanya dipicu, disebab karena di dalam diri orang yang menceritakan keburukan orang lain itu ada sifat hasad, ada sifat iri, ada sifat dengki terhadap orang yang dighibah tadi itu, yang diceritakan keburukannya tadi itu. Ya, kemarin kita baru saja kan bicara mengenai hasad gitu. Ya, hasad itu kalau ada orang lain mendapatkan kesenangan itu tidak senang ya. Makanya hasad itu sering terjemahkan dengan SMS ya. Senang melihat orang lain susah ya. Atau sebaliknya, susah melihat orang lain senang ya. Ya, susah melihat orang lain senang, atau sebaliknya senang melihat orang lain susah ya, SMS ya. Jadi kalau dalam diri kita ada SMS itu hati-hati, itu hasad itu. Nah, orang yang hasad itu biasanya tadi itu ya, kemudian lalu memunculkan ghibah terhadap yang dihasati tadi itu. Ya. Kalau ketemu orang lain tuh maunya itu terus menceritakan tadi itu keburukan-keburukan orang yang dihasati tadi, orang yang diireni tadi itu. Ya. Oke, jadi yang pertama hasad. Ya. Lalu wasyifaul ghaidhi. Ya. Jadi al-ghaidh itu marah ya, makanya ciri orang yang bertakwa dalam Al-Quran itu wal kadhiminal ghaidha, itu bisa menahan marah ya. Nah ini syifaul ghaidhi itu menyembuhkan kemarahan ya. Mengobati kemarahan ya.
Jadi orang itu kalau ghibah, ngerasani orang, menggosip orang, itu penyebabnya adalah mungkin pernah jengkel, pernah marah, ya, dengan orang yang dihibai itu, ya, yang dirasani itu. Nah, karena jengkel, karena marah, karena sakit hati itu, lu kan dia tidak mau kalau sakit hati terus-menerus itu, ya. Ben rodok berkurang marahnya atau hilang marahnya itu dilampiaskan dengan ribah itu. Ya. Menarik ini. Ya. Jadi mungkin tidak kita sadari ini ya. Jadi ternyata kalau kita ribah itu kok ternyata sebabnya itu karena itu sebagai semacam pelampiasan kemarahan ya, pelampiasan kekesalan ya, pelampiasan sakit hati itu ya. Jadi dengan ghibah itu lalu mungkin jadi plong gitu rasanya ya, mungkin ya sudah puas gitu jadinya itu ya. Jadi kalau sudah menceritakan keburukan orang lain itu puas gitu rasanya gitu ya. Nah, ini menarik ini ya ternyata ya. Jadi ya Allah ya kita itu makanya ya orang kalau marah itu kan ya kalau dendam terus bang ya mungkin sakit ya tambah sakit gitu, sakit hati ya tentu saja ya. Ya ini dilampiaskan ya, diobati dengan tadi itu ghibah, jadi menceritakan orang lain. Ya. Nah mestinya ya diobati dengan obat yang lain ya, istighfar atau ambil air wudhu atau zikir, begitulah ya. Itu kan bisa mengobati kemarahan gitu ya. Ya. Makanya kalau Nabi itu kan memberikan resep pada kita kalau kita marah itu ya segera ta'awudz itu ya, baca a'udzubillah ya, supaya setan yang menggoda kita lari ya. Bahkan sampai kemudian ada kiat-kiat kalau kita pas marah itu berdiri ya, duduk, kalau pas duduk kok masih marah ya, tiduran ya. Kalau sudah tiduran kok masih marah ya kebangetan. Ya, itu kan ternyata Nabi sudah memberikan kiat-kiat untuk mengobati kemarahan ya, mengobati sakit hati itu ya. Ya, tapi sekali lagi orang kadang-kadang mencari obat yang salah itu ya, mencari obat yang tidak benar ya. Jadi kemarahan itu lalu kemudian justru malah diobati dengan tadi itu ya, ghibah tadi dengan menggunjing orang lain itu ya, dengan menggunjing orang lain. Lalu yang ketiga ya, wa iradatut tarafu'i. Iradatut tarafu' itu berarti keinginan atau kehendak untuk mengangkat diri ya. Ya, jadi ketika kita merendahkan orang lain itu kan ya di sisi lain kita pasti ingin mengangkat diri kita itu, bahwa yang baik itu kita, yang orang lain jelek tadi itu ya. Itu ya. Jadi sekali lagi yang menyebabkan kita itu menghibah orang lain itu karena kita tuh ingin mengangkat diri kita ya. Ya. Supaya dianggap kita ini baik, kita ini tinggi ya. Nah, lalu kemudian dengan cara menjelekkan orang lain, ya, rupa-rupanya itu strategi hibah itu ternyata strategi orang mengangkat diri. Ya lagi-lagi ini mungkin tidak disadari, ya, dikiranya orang itu hibah ya hibah saja, tapi di balik hibah itu ternyata ya ada maksud tersembunyi itu, ya, maksudnya ya supaya dirinya itu terangkat
ya, menjadi tinggi, menjadi baik, ya. Dan yang baik itu dirinya, ya. Yang lain buruk, yang lain jelek, ya. Ya. Nah, makanya kalau misalnya kemarin terkait dengan kampanye itu, ya, itu kan makanya dilarang itu kan, black campaign itu ya, jadi kampanye hitam itu ya, yang dengan menyebut keburukan-keburukan pihak lawan itu tidak boleh itu ya. Jadi silahkan ya kalau mau mengangkat diri sendiri ya tunjukkan kelebihan-kelebihannya saja, tidak perlu dengan menunjukkan ya keburukan-keburukan orang lain ya. Nampaknya ini ada kaitannya ini dengan persoalan sehari-hari kita ya, dan memang persoalan sehari-hari kita ya. Jadi sekali lagi orang ghibah itu ya ternyata tidak hanya sekedar asal ghibah ya, tapi di balik itu ada yang mendorong ya, yang menjadi penyebab seseorang itu melakukan ghibah ya. Baik Bapak dan Ibu, saya kira sampai di sini dulu ya. Jadi ada 8 sebab, kita baru menyebutkan 3 saja ya, yaitu hasad, lalu kemudian mengobati kemarahan dan keinginan untuk mengangkat diri sendiri ya. Nah, ini sebab yang ketiga. Masih ada 5 lagi sebab yang lain, insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Mari kita akhiri pertemuan pagi kita ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.